Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Agustan SPD dari UPTD SDI Prestidali CGP Angkatan 11 Kabupaten Mamuju Tengah. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Pembelajaran diferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyiapan pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Bagaimana cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus paham. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, memahami asesmen berkelanjutan. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Yang kelima, manajemen kelas efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat murid berbeda-beda. Minat murid bisa dikembangkan. Profil belajar murid yang pertama lingkungan, yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, menggunakan berbagai asesmen awal dan asesmen formatif. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, melihat rapor murid. Yang keenam, mengamati perilaku murid-murid. Strategi untuk pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, materi, konsep, keterampilan yang perlu kita pelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan murid, pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah ada keterkaitan modul berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentunya pasti ada. Modul 1.1 dengan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikianlah video yang saya buat tentang koneksi antar materi modul 2.1. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.